Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian putri Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yakni ngaji pada hari Jumat sore khusus untuk ibu-ibu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian rutin kita di setiap Jumat pada sore hari ini dapat menambah kualitas ilmu kita, dan insya Allah mudah-mudahan kalau ilmu kita itu bertambah, mudah-mudahan kualitas iman dan amal kita juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Seingat saya dalam pertemuan yang terakhir kita sudah membicarakan cabang iman yang nomor 27, yaitu siaga berjuang di jalan Allah. Ya. Kalau di bukunya ibu-ibu itu halaman 81. Ya. Nah, sore ini kita akan masuk kepada pembahasan cabang iman yang nomor 28, yaitu teguh menghadapi musuh dan pantang mundur dalam pertempuran. Jadi cabang iman yang nomor 28 ini masih berhubungan ya dengan cabang iman yang sebelumnya. Kalau cabang iman yang nomor 26 itu berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, jihad fisabilillah yang diterjemahkan dengan berjuang di jalan Allah itu merupakan cabang iman. Orang yang imannya ingin sempurna, mau tidak mau dia harus berjihad di jalan Allah. Nah, hanya pengertian jihad itu sebagaimana dulu sudah kita sampaikan, sesungguhnya sangat luas ya, spektrumnya, dimensinya. Ya, jihad itu kadang-kadang disalahfahami sebagian orang dengan perang. Ya. Nah, itu tentu saja kurang tepat, ya.
Karena apa? Karena perang itu sesungguhnya hanya merupakan salah satu bentuk dari jihad di jalan Allah. Ya. Nah, pengertian jihad itu sangat luas ya. Segala upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam rangka menegakkan agama Allah itu jihad. Ya. Jadi sehingga sekali lagi tidak melulu perang ya jihad itu. Nah, memang dalam kondisi tertentu ya, ketika memang dihadapkan pada musuh harus berperang, ya memang berperang ya begitu. Ya, itu pemahamannya. Itu sudah kita bahas pada cabang iman yang nomor 26. Lah cabang iman yang nomor 27 itu bersiap siaga di dalam berjihad di jalan Allah. Jadi untuk jihad, untuk bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agama Allah itu harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, butuh logistik, butuh kekuatan fisik, dan butuh sarana-sarana yang menunjang untuk bisa menegakkan agama Allah itu. Apalagi kalau konotasi jihad itu sudah sampai pada perang tadi itu, itu dibutuhkan persiapan yang luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu ya, ini urutan logisnya ya. Jadi kalau jihad itu diwajibkan, ya, dan itu merupakan bagian dari rukun iman, maka yang namanya bersiap siaga untuk berjihad itu juga merupakan kewajiban. Ya. Tidak boleh berjihad kok lalu kemudian asal gelundung gitu ya. Harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya. Jihad di sini lagi-lagi tidak semata-mata terkait dengan perang ya. Seluruh upaya kesungguhan kita di dalam menegakkan agama Allah itu ya jihad ya. Ya, termasuk kemarin sudah saya sampaikan ya, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan ketidakadilan, ya itu semua bentuk-bentuk jihad itu. Ya. Makanya lalu seorang muslim itu ya harus sungguh-sungguh di dalam menjalankan dakwah dan pendidikan, harus sungguh-sungguh di dalam bagaimana mengentaskan kemiskinan, harus sungguh-sungguh di dalam menghilangkan semua bentuk ketidakadilan, ya. Jadi sekali lagi jihad itu spektrumnya luas sekali ya. Sekali lagi perang itu hanya merupakan salah satu bentuk jihad ya. Nah, sekarang ini kita membahas cabang yang nomor 28. Teguh menghadapi musuh dan pantang mundur dalam peperangan, dalam pertempuran. Nah, ini urutan logis berikutnya ya. Jihad itu diperintahkan, untuk berjihad harus sudah dipersiapkan dengan sangat matang dalam berbagai seginya ya. Fisik, logistik, senjata dan segala macam itu ya. Makanya diperlukan dana ya untuk berjihad itu. Nah, lalu kalau memang kok sudah betul-betul sampai terjadi peperangan dan sudah betul-betul berada di medan perang, ya, itu seorang yang beriman, ya, ini kaitannya dengan cabang iman ya. Seorang yang beriman itu teguh jiwanya. Ya, harus teguh jiwanya ya, di dalam menghadapi musuh dan pantang mundur, tidak boleh kemudian meninggalkan pasukan lari, itu tidak boleh ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi ya, urutan logisnya tadi ya. Pertama sekali tadi cabang 26 bicara mengenai apa? Perintah untuk berjihad, berjuang. Lalu cabang yang nomor 27 ya, untuk berjihad itu dibutuhkan kesiapsiagaan
ya, dalam bahasa Arabnya ribaut, ya. Lah, kalau sudah sampai pada betul-betul jihad, apalagi kalau bentuknya sampai pada bentuk peperangan, ya, itu seorang muslim, seorang mukmin harus tegar, harus teguh jiwanya, ya, di dalam menghadapi musuh dan tidak boleh mundur dari peperangan. Nah, mari kita bahas ini, ya, cabang iman yang nomor 28 ini. Nah, sebagaimana biasa, ya, kita selalu mengawali pembahasan cabang iman itu dengan dasarnya, ya. Dasarnya apa itu? Kok teguh di dalam menghadapi musuh, pantang mundur di dalam pertempuran itu merupakan cabang iman, ya. Dasarnya adalah firman Allah yang tertera di dalam surat Al-Anfal ayat 45. Ya, yang bawa buku silahkan bisa dicek, yang tidak bawa buku, bawa Quran atau bawa HP juga bisa dibuka, ya, surat Al-Anfal ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertemu dengan pasukan, ya, pasukan di sini tentu saja maksudnya pasukan musuh, ya, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah yang sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, agar kamu menang, ya, mendapatkan kemenangan. Jadi ayat ini jelas sekali, ya, merupakan perintah Allah kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kemudian terjun di dalam peperangan dan sudah bertemu dengan musuh, berhadapan dengan musuh, jangan kabur, ya. Jangan kabur, ya, tapi betul-betul hendaknya tatak begitu, ya, teguh hati, tegar, ya, berani berhadapan dengan musuh yang sudah memang di depan mata itu, ya. Tidak hanya itu, ya, di dalam menghadapi musuh itu juga kita senantiasa masih harus terus diperintahkan untuk ingat kepada Allah, tentu saja dengan banyak-banyak berdoa, ya, kepada Allah, ya supaya apa? Supaya oleh Allah diberikan pertolongan di dalam menghadapi musuh sehingga kemudian bisa mendapatkan kemenangan. Nah, itu. Ini yang pertama, ya. Ada beberapa ayat ini saya bacakan semua saja, ya, supaya jelas, ya. Yang kedua, masih juga di dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Saya bacakan terjemahan langsung, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ya, yang sedang menyerangmu, ya, jadi ini berarti dalam peperangan, ya, diserang oleh orang kafir, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perang di dalam Islam itu prinsipnya adalah defensif, ya. Seorang muslim tidak boleh menyerang, ya, tetapi kalau diserang harus siap, ya. Nah, begitu. Nah, perintahnya, maka janganlah kamu mundur, ya. Jadi kalau ada orang kafir sebagai musuh
Islam lalu menyerang orang-orang Islam, itu diperintahkan oleh Allah jangan mundur. Ya. Ya. Ini berarti dalam bentuk larangan. Kalau tadi bentuknya perintah, teguhlah, hadapi, tegar. Ya, ya. Bentuknya positif, ini negatif, jangan mundur. Ya. Kalau tadi sama saja sebenarnya kan ya. Yang tadi perintah untuk tegar, ya, untuk teguh. Ya. Nah ini perintahnya jangan mundur, ya, dilarang mundur. Ya. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, ya. Barang siapa yang mundur pada waktu itu, ya, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin, ini ada pengecualian, ya. Jadi kalau dalam peperangan itu boleh mundur, ya, dalam fikih peperangan itu dengan dasar ini itu ketika menghadapi musuh tidak boleh mundur sama sekali, kecuali ada dua sebab. Sebabnya adalah untuk mundur selangkah, berbelok, menyusun strategi baru, ya. Ya. Lalu atau yang kedua, karena memang mungkin kekuatan musuh itu terlalu besar, kalau dihadapi hanya dengan kekuatan yang kecil dibayangkan kalah, sehingga lebih baik mundur saja dulu. Tapi mundurnya untuk apa? Untuk bergabung dengan pasukan yang lain, ya. Nah itu boleh, ya. Ya, jadi tidak mundur, tidak boleh mundur itu ada pengecualiannya ini, ya. Pengecualian untuk mundur sedikit dalam rangka mengatur strategi, atau yang kedua apa? Bergabung dengan pasukan yang lebih besar, ya. Ya. Sebab yang namanya perang itu kan butuh strategi, ya. Tidak kok asal berani-berani saja, asal maju saja, ya. Ya. Jadi dalam Islam itu dibedakan, ya, antara berani dengan nekat, ya. Nekat itu lawan dari takut, pengecut, ya. Jadi kalau tidak ada alasan apa-apa kok mundur, ya itu pengecut, itu namanya itu. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau ada alasan dalam rangka mengatur strategi tadi itu, ya, itu ya berani yang terukur. Artinya karena memang mungkin diperkirakan akan kalah daripada maju tetap kalah, ya sudah mundur dulu mengatur strategi dan bergabung dengan pasukan yang lain. Nah itu boleh, ya. Nah itu, ya. Nah kalau misalnya sudah diperkirakan kalah sedikit kok tetap maju, itu namanya nekat, itu malahnya. Nah, begitu, ya. Ya. Jadi menarik, ya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan kepada jamaah itu terkait dengan etika Islam itu. Tolong dicatat, ya, ibu-ibu, ya. Jadi dalam etika Islam itu prinsipnya etika pertengahan, akhlak pertengahan, ya. Contohnya paling konkret ya ini. Kita ini kan kalau memahami berani itu lawan dari apa, Bu? Halo. Kalau berani itu lawan dari apa? Takut biasanya kan, ya. Atau takut itu lawan berani. Padahal tidak seperti itu sesungguhnya. Takut itu lawannya nekat, ya. Takut itu lawannya itu nekat. Ini nekat, ini takut. Lah berani itu di tengah-tengah. Berani itu tengah-tengah antara nekat dengan takut itu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami, ya. 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 Lagi saya contohkan, ya. Akhlak Islam itu akhlak yang wasatiyah, etika yang pertengahan. Biasanya ibu-ibu memahami pelit itu lawannya apa? Hah? Pelit lawannya lomo, ya, dermawan, ya. Ya, suka memberi.
Padahal enggak sebenarnya ya. Dermawan itu tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah antara apa? Antara pelit dengan boros. Ya. Boros itu orang memberi yang tanpa perhitungan. Itu boros itu. Ya. Contohnya ya, kalau di keluarga seorang bapak yang harus menafkahi keluarganya itu ya, misalnya dengan penghasilan tertentu itu lalu janjane banyak uangnya itu ya, tapi kok saben dino mangane tempe terus ya, karo sambel teri karo sambel itu terus-terusan ya. Ya. Wah, itu jelas pelitnya itu ya, pelit ya. Tapi nak saben dina kok diajak ke restoran terus ya. Sesuk restoran A, besok lagi restoran B ya. Sate, soto. Ya, segala macam ya. Itu namanya boros. Lah yang tengah-tengah saja, yang tengah-tengah ya. Jadi dengan anak, dengan istri jangan pelit-pelit, ya, jangan pelit-pelit. Ya. Tapi juga jangan boros. Lah dermawan itu, lomo itu di tengah-tengah itu. Ya, begitu. Ya. Wong duitnya akeh kok klambine mung kuwi terus gitu. Ya. Ya. Ya Allah ya. Nganti sebelah ini nganti ora tau dicuci kok bengkok banget itu misalnya ya toh. Ya, misalnya ya. Wah, itu pelit itu berarti ya, pelit itu. Kalau ada loh ya, kecuali kalau tidak ada ya. Kalau ada loh ya, kalau ada pelit itu ya, pelit. Ya, pelit. Ya, tapi juga jangan boros terus kemudian wah di segurah tanpa sampai kemudian tidak digunakan ya, dibuang-buang itu misalnya. Lah itu tidak boleh ya. Jadi itulah akhlak Islam itu ya. Jadi pertengahan. Ya, pertengahan antara ekstrim kiri dengan ekstrim kanan ya, pertengahan ya. Ya, antara pelit dan boros, antara nekat dan takut ya itu. Nah, kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop, tadi kita bicara mengenai keberanian di dalam berperang. Berani itu ya dengan pertimbangan matang ya. Makanya tadi itu Allah memberikan peluang untuk boleh mundur, tapi dengan catatan strategis tadi itu ya. Ya, sebab kalau misalnya nekat bisa jadi malah kalah percuma ya. Tapi kalau ada mundur tapi kok untuk strategi yang dimungkinkan bisa menang ya, diizinkan oleh Allah SWT. Tapi kalau mundurnya karena takut, karena pengecut ya, wah itu dilarang ya. Nah, kalau orang kok sampai mundur dalam peperangan, ini naudzubillah min dzalik ya, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam. Amat buruklah tempat kembalinya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya. Jadi mundur dalam perang itu memang termasuk sampai dosa besar ya. Ya. Dalam hadis Nabi itu juga disebutkan itu ya. Ada 7 yang oleh Nabi disebut sebagai al-mubiqat, hal-hal yang membinasakan. Ya. Dan itu semuanya dosa besar itu ya. Apa itu? Ya, syirik ya. Ada sihir ya, ada memakan harta anak yatim ya, menuduh wanita yang bersih ya, yang suci dengan tuduhan zina ya, itu tidak boleh itu ya. Nah, diantaranya yang 7 yang banyak tadi itu kita karena tidak di situ fokusnya ya, mungkin suatu ketika boleh kita bahas tapi tidak sedang bahas itu kita. Nah, diantaranya yang membinasakan itu adalah mundur dari medan perang tadi itu, lari dari medan perang itu ya. Nah, itu jadi dosa ya kalau mundur tidak ada alasannya itu
tidak karena syar'i tadi itu. Ya. Baik, ya kita lanjutkan sekarang. Ya, ini dasar yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya. Masya Allah, ini firman Allah yang harus kita yakini ya. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat perang ya orang-orang yang beriman itu ya. Nah, kalau dikobarkan semangatnya itu kan supaya tadi itu jangan mundur tadi itu, tapi berani di dalam menghadapi musuh tadi itu. Nah ini janji Allah ini menarik ini ya. Jika di antara kamu terdapat 20 orang yang teguh ya, yang sabar ya dalam menghadapi musuh, maka mereka akan bisa menang atas 200 orang. Jadi perbandingannya 20 bisa mengalahkan 200. Masya Allah. Ini janji Allah loh ya. Dan itu sudah pernah terjadi ya dulu dalam perang Badar itu, pasukan orang Islam itu hanya sedikit sekali ya, hanya 300-an melawan pasukan orang kafir Quraisy yang 1000 lebih itu ya. Alhamdulillah pasukan Nabi Muhammad ya, dalam perang Badar itu diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah lalu yang terakhir ya, di dalam buku ibu-ibu itu disebutkan di situ ya bahwa cabang iman yang nomor 28 ini juga berdasar pada hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al aduwi wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ya, Nabi bersabda, janganlah kamu mengharap bertemu dengan musuh. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu tidak boleh ya mengharap-harapkan musuh, itu jangan ya. Ya. Makanya tadi sudah saya katakan ya, makanya prinsip perang dalam Islam itu defensif. Ya, defensif, mempertahankan diri. Ya. Jangan mengharapkan atau bahkan menyerang ya, enggak ya. Dan kita diminta oleh Rasulullah untuk tetap memohon kepada Allah kesejahteraan. Wasallallahu al-afiyah. Nah ini baru ini ya. Fa idza laqitumuhum fasbiru ya. Tapi kalau kamu misalnya sudah tidak mengharap musuh, sudah defend, bertahan, kok musuh datang, musuh menyerang ya, hendaklah bersabar. Nah sabar itu ya maksudnya keteguhan jiwa tadi itu ya, keteguhan hati tadi itu dalam menghadapi musuh tadi itu ya. Dan sabar di dalam menghadapi musuh dalam peperangan itu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa itu ya, yang di awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib itu ya, itu diantaranya adalah perintah untuk bersabar ya ketika menghadapi peperangan ya. Bersabar dalam masa perang itu ya. Nah itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sudah kita sampaikan ya beberapa dasar mengapa yang namanya teguh menghadapi musuh dan pantang mundur dalam peperangan itu menjadi salah satu cabang iman ya, yakni cabang yang nomor 28 ini ya. Nah sekarang mari kita lanjutkan pembahasannya berikutnya ya, dengan mencoba memahaminya lebih jauh. Jadi sekali lagi ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca atau memperhatikan
ayat-ayat Al-Quran tadi itu maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi itu jelas sekali ya, sebagaimana yang dulu ketika membicarakan mengenai cabang iman yang nomor 26 sudah saya singgung terkait dengan prinsip perang di dalam Islam itu sifatnya defensif. Dan sudah defensif, kalau toh kemudian terjadi peperangan betul, itu harus kemudian segera dibatasi, tidak boleh kemudian sembarangan, itu tidak boleh ya. Walatusrifu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Jadi perang itu juga tidak boleh melampaui batas ya. Dan sampai sekarang saya kira ada yang namanya etika berperang itu ya, ada ya. Sehingga kemudian lalu kalau melampaui batas itu ya makanya kemudian sampai kemudian ada muncul istilah kejahatan dalam perang itu ya. Dan itu banyak terjadi ya. Nah, Islam sejak awal sudah mengatur itu. Kalau saatnya perang sekalipun itu dengan etika, dengan akhlak. Ya, jangan sampai kemudian lalu muncul apa yang disebut dengan kejahatan perang itu. Ya. Nah itu. Jadi sekali lagi prinsip defensifnya ini harus kita pahami. Tetapi sekali lagi kalau sudah defensif, kok kemudian diserang, ya itu tadi ya, kita tidak boleh kemudian lari, tidak boleh mundur, harus menghadapi dengan sungguh-sungguh dengan keberanian, tidak nekat ya, dengan keberanian ya. Nah, mengapa yang namanya teguh menghadapi musuh itu dan tidak lari dari perangan itu kok kemudian sampai disebut sebagai cabang iman? Ya, karena orang itu ketika dia teguh di dalam menghadapi musuh dan tidak lari dari peperangan, itu jelas ya merupakan ekspresi dari keimanan seseorang kepada Allah, ekspresi dari keyakinan seseorang bahwa yang namanya menang dan kalah itu kan Allah yang menentukan ya, ekspresi keyakinan bahwa hidup dan mati juga Allah yang menentukan ya. Wong tidak perang sekalipun kalau di rumah, kalau Allah menghendaki mati ya mati kok gitu. Apalagi dalam peperangan. Jadi ya sudah, kalau memang sudah perang ya dihadapi. Jadi seorang yang teguh di dalam menghadapi musuh itu ya betul-betul merupakan ekspresi ketundukan kepada Allah ya secara total ya. Pokoknya diperintah apapun ya dijalani, itu saja ya. Karena memang yang namanya orang beriman itu ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang difirmankan Allah di dalam surat apa itu At-Taubah, ayatnya lupa saya, yang berbicara mengenai konsep iman dalam Islam itu kan konsep jual beli sebenarnya ya. Jadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ya. Jadi Allah itu sungguhnya telah membeli orang-orang mukmin itu dengan surga. Jadi won sewu ibu-ibu ya, kita ini sebagai orang yang beriman itu sebenarnya sudah melakukan kontrak jual beli dengan Allah ya, jangan lupa itu ya. Kita sudah menjual harta kita sudah menjual diri kita kepada Allah ya. Imbalannya apa? Harganya apa? Surga ya. Jadi jiwa kita, harta kita itu sudah kita jual kepada Allah. Loh, kalau memang harta kita, diri kita sudah kita jual kepada Allah, loh berarti hakikatnya kita ini sudah masih memiliki apa enggak jiwa kita itu? Enggak, tolong sudah kita jual kepada Allah. Masih memiliki enggak harta kita itu? Enggak, sudah kita jual kepada Allah. Ya. Ya. Lah ya, justru karena dititipi itu ya boleh dijual tapi dititipkan pada kita kan ya. Nah, kalau Allah menghendaki kan harus diberikan. Ya, itu loh. Makanya seorang mukmin itu karena semuanya sudah dijual kepada Allah, karena tidak punya apa-apa itu. Makanya seorang mukmin itu diperintah Allah apa saja mau. Ya. Wong sudah nggak punya apa-apa, sudah mau diperintah. Wong dirinya sudah dijual kok. Hartanya sudah dijual kok. Makanya kalau Allah menghendaki sholat, orang mukmin sholat enggak?
Sholat. Kalau tidak mau sholat berarti padha karo wis didol isih digondeli. Ya. Orang mukmin diperintah puasa enggak? Puasa wong pancen sudah dijual pada Allah. Orang mukmin harus bayar zakat. Bayar wong sudah memang dijual ya. Orang mukmin pergi haji ya pergi haji. Semua dilakukan karena memang pada hakikatnya sudah Nanti seperti perdagangan dengan Allah. Iya, betul. Ya. Jadi kita sudah berdagang dengan Allah dengan menjual seluruh diri kita kepada Allah dan imbalannya adalah surga itu. Ya. Nah, ayat itu kemudian lanjutannya Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna yaqtalun. Bahkan kalau sampai kemudian pada suatu saat kok dia harus berperang, maka dia pun juga berperang. Ya. Yang dalam peperangan itu kemungkinannya dua, membunuh atau dibunuh itu. Ya. Ya tapi orang yang beriman uang tadi itu hartanya jiwanya sudah milik Allah ya sudah diserahkan, yakin dia, ya taat dia. Ya. Tapi sekali lagi perang di sini ini perang dalam arti yang betul-betul sudah memenuhi apa namanya ya ketentuan perang dalam Islam ya. Sebab kemarin sudah kita sampaikan ya yang namanya perang itu ada syarat-syaratnya ya. Nanti tidak usah mengulang lagi. Tapi intinya misalnya ribut antara apa kampung dengan kampung itu bukan perang namanya itu ya itu tawuran namanya ya tawuran ya. Perang itu biasanya ditentukan oleh pemimpin apa namanya satu negara yang punya kedaulatan ketika berhadapan dengan pihak lain ya itu ya itu kemarin sudah kita bahas ketika berbicara mengenai jihad di jalan Allah itu. Ya, tapi intinya sekali lagi bahwa yang namanya keteguhan di dalam berperang itu merupakan ekspresi dari keimanan seseorang itu. Makanya yang namanya teguh di dalam berperang itu merupakan cabang iman. Ya. Nah perlu kita tambahkan juga, mengapa yang namanya mundur dari perang itu betul-betul dilarang, ya? Dan itu merupakan hal yang sampai disebut oleh Rasulullah sebagai al-mubiqat tadi itu, yang membinasakan tadi itu. Ya, iya, ya, karena larangan orang supaya tidak mundur dari perang itu punya banyak hikmah sebenarnya. Ya. Yang paling jelas misalnya hikmahnya adalah menjaga moral pasukan. Ya. Bayangkan misalnya nun sewu ya waktu berperang pasukan kok lalu ada yang mundur, ada yang lari dari medan perang. Loh kira-kira moral pasukan itu runtuh tidak itu? Runtuh ya. Jadi membuat moral yang lain jadi ikut terpengaruh kan ya. Nah, begitu. Jadi menjaga moral pasukan supaya jangan runtuh tuh moral pasukan itu. Ya, supaya tetap kuat, tetap solid ya. Nah, itu. Lalu mencegah kekacauan. Bayangkan misalnya kalau pasukan ini sudah diberi tugas untuk ini, kok lalu kemudian mundur loh, bisa kacau strategi perangnya itu, ya. Dan kemudian bisa mengakibatkan kekalahan itu, ya. Nah yang lebih penting ya tadi itu, ya kaitannya dengan syu'abul iman itu, cabang-cabang iman itu ya sekali lagi orang yang patuh di dalam bukan patuh tadi teguh di dalam menghadapi musuh itu ya dan tidak mundur dari peperangan itu jelas ya merupakan ekspresi dari ketundukan total kepada Allah ya untuk menjalankan perintahnya Allah itu dengan segala macam risiko tadi itu ya risiko apapun ditanggung tadi itu fayaqtuluna wa yuqtalun itu ditanggungnya ya itu ya. Nah ini memang harus kita bicarakan ya meskipun sebenarnya kalau dari segi konteks kita ya saya kira sudah kita jauh lah dari urusan perang seperti ini ya. Tapi memang ajarannya seperti itu ya.
Ini terutama sekali dulu ketika zaman era Rasulullah ketika berperang dengan bersama para sahabat menghadapi musuh-musuhnya itu. Nah sekarang ini kan kita apalagi ibu-ibu ya sebenarnya tidak terlalu kontekstual kalau kita berbicara perang. Tapi apakah kemudian kita tidak bisa merefleksikan itu sama sekali dalam kehidupan nyata kita sekarang ini ya? Sekali lagi ya, perang itu hanya merupakan salah satu aspek dari jihad. Jihad itu spektrumnya luas, ya, wilayahnya luas. Kita bisa melakukan aktivitas apa saja dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, ya. Nah, oleh karena itu ya seberapapun kita mampu, marilah kita betul-betul ikut di dalam perjuangan menegakkan agama Allah itu dengan cara kita masing-masing yang kita mampu, ya. Termasuk di organisasi, ya. Oh itu kan sebenarnya juga medan jihad juga, ya. Apapun namanya, takmir masjid lah, ya. Yang namanya GSR lah, yang namanya Yayasan Kafalatul Yatama lah, ya, Panti Asuhan Kafalatul Yatama sekalipun, ya. Itu semua kan bentuk-bentuk organisasi yang organisasi itu dibentuk, ditujukan dalam rangka untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah lewat jalur yang masjid ya lewat jalur ibadah, yang GSR lewat jalur sosial, yang panti asuhan lewat jalur sosial kemanusiaan, ya. Semua ini termasuk jihad ya di dalam rangka menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, ya. Nah, pesannya apa? Ya, kalau kita sudah masuk di dalam sebuah kepengurusan, ya, apapun itu pasukan apapun, ya, pasukan itu kan tidak semata-mata pasukan perang, ya, pasukan organisasi. Dan Allah itu senang kalau kita itu betul-betul berada di dalam satu organisasi, satu jamaah, satu shaf yang betul-betul solid seperti pasukan di medan perang itu. Senang Allah itu, ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna sabilu shaffan ka'annahum bunyanun marsus itu, ya. Termasuk di organisasi itu juga harus solid, ya. Ya. Oleh karena itu kalau kita sudah masuk dalam organisasi, sudah punya tugas-tugas tertentu, ya. Kalau kita refleksikan dengan apa yang sudah kita bahas tadi apa berarti? Ya kita hendaknya jangan mundur, jangan lari dari tugas kita. Apapun yang menjadi tugas kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya organisasi bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau kita kemudian lalu tidak menjalankan tugas-tugas kita, ya mundur dari peran kita, ya bisa tadi ya kacau itu kan organisasinya itu kan. Lalu kemudian tujuan yang mau dicapai organisasi tidak akan bisa tercapai dengan baik. Nah, ya paling tidak kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan, mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita lakukan tadi itu, yang sudah kita bicarakan tadi itu. Nah sekarang yang terakhir doa kita ya mudah-mudahan meskipun toh kita ini tidak sampai ini ya terjun ke medan perang ya tadi itulah mudah-mudahan ya kita tetap bisa mengambil pelajaran dari ini dan bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada kita, diamanahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, jangan mundur dari apa yang sudah ditugaskan kepada kita itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita sore hari dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.